Penjelasannya bakal singkat aja. Sekarang kita lihat dulu ini. Kita langsung masuk ke contoh aja. Taral usfuru. Unzuru ila hadhihi al-amtsilah. Taral usfuru. Burung usfur itu kayak burung-burung kecil gitu ya. Mungkin kalau kita sering lihat burung-burung gereja gitu. Burung-burung kecil itu terbang ya. Jaral hisanu, kuda itu berlari. La'ibal waladu, anak itu main. Ya'umus samak. Ya'um ini artinya mengambang. Yalsa'ul ba'udu, yalsa' maknaha yalsa'u ini apa sih kalau misalnya ini ba'udnya artinya nyamuk ya. Kalajengking itu menyengat ya, menyengat. Ya kalau nyamuk bukan menyengat, maksudnya dia lagi nyedot darahnya orang gitu. Nah, artinya menyengat bisa buat kalajengking, bisa yalsa'u ya, bisa juga misalnya tawon atau lebah gitu, itu juga ya pakai kata yalsa'u. Ta'kulul bintu, perempuan anak itu makan. Nah, uzuru ila hadhihi al-amtsilah. Setiap dari contoh ini itu memiliki satu kesamaan. Apa? Intaziru lahzah. Kesamaannya adalah mereka itu modelnya kayak gini ya. Fi'al tambah isim marfu. Ini fi'il, tara, jara is fi'il, la'iba fi'il, ya'umu fi'il, yalsa'u fi'il, ta'kul fi'il. Dan setelahnya isim marfu. Dari mana kita tahu marfu? Ya ini domah ya, domah di sini. Jadi dia marfu. Ini marfu, ini marfu, ini marfu, ini marfu, ini juga marfu, ini juga marfu. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita lihat nih, ini kan artinya terbang. Semua memiliki pola, kata isim marfu'nya ini tuh memiliki pola yang sama juga. Kayak yang kita bilang dulu, kalau misalnya kita tanyakan apa yang atau apa yang titik-titik, terus di sini diisi fiilnya ya. Atau misalnya di sini diisi fiilnya gitu. Atau misalnya kita tanyakan siapa yang di titik gitu. Terus di sini kita tulis fiilnya juga. Tanya sih. Nah, kalau kita ngelihat ini, kalau kita ngelihat ini, itu tuh kita bakal menemukannya di jawabannya tuh di sini. Nah, di isim ini tuh semuanya tuh menggunakan pola pertanyaan yang sama. Itu apa yang atau siapa yang. Misalnya nih, terbang, toro. Apa yang terbang? Usfur, burung kecil. Siapa? Misalnya jaro. Apa yang berlari gitu? Apa yang berlari? Hisan, kuda, kan? Jadi jawabannya di sini. La'iba, bermain. Siapa yang bermain? Al-waladu, anak. Terus yang di sini. Apa yang mengambang atau yang berenang gitu ya? Samak, ikan gitu. Yalsa, apa yang menyengat? Ba'ud, nyamuk. Dan terakhir, siapa yang makan? Jawabannya bint, anak perempuan. Nah, jadi ada dua kesamaan tadi. Yang pertama, modelnya adalah ini. Modelnya itu fi'il plus isim marfu. Yang kedua, isim marfu tadi itu bisa kita tanyakan menggunakan pertanyaan ini kan. Menggunakan pertanyaan ini. Apa yang titik-titik terus artiin fi'ilnya, atau siapa yang titik-titik terus artiin fi'ilnya. Nah, ini isim marfu yang ini nih, kita menyebutnya sebagai apa?
fa'il. Apa itu fa'il? Artinya adalah pelaku. Nah, gimana cara mengetahui bahwa itu adalah pelaku? Dengan pertanyaan ini tadi, apa yang titik-titik atau siapa yang titik-titik. Itu jadi, ya itu ya. Jadi yang namanya fa'il itu diketahui sekali lagi menggunakan pertanyaan ini. Yang kedua, modelnya itu kayak gini. Fi'il dulu baru isim marfu'nya. Jadi nggak boleh kayak gini. Jadi tuh polanya tuh fi'il baru fa'il kan. Dan nggak boleh dibalik. Nggak boleh dibalik jadi kayak gini. Fa'il dulu baru fi'il. Nggak boleh. Ini nggak boleh. Jadi yang boleh kayak gini ya. Fi'il baru fa'il. Ilahuna min soal. Ini kita cepet aja karena kemarin kayaknya udah. Ilahuna min soal. Gak ada pertanyaan. Kita lanjut ke pengertian yang asli dari fa'il itu. Fa'il itu apa sih gitu? Artinya adalah, nah ini tadi nih. Fa'il itu adalah ismun marfu'un. Kita ambil contoh yang pertama ya. Taral usfur. Nah, yang namanya fa'il ini pertama ismun. Usfur isim. Ya, masuk nih isim. Yang kedua dia adalah marfu'un. Nah, dia marfu kan? Usfuru, marfu. Benar. Yang ketiga taqaddamahu fi'lun, didahului fi'il. Didahului fi'il. Benar, didahului fi'il. Yang keempat, dalla 'alal ladzi fa'alal fi'la. Dia adalah yang menunjukkan. Dalla ini menunjukkan ya. Menunjukkan pelakunya ya. Dia pelaku. Pelaku ini tadi kita udah sebut, cara mengetahuinya adalah dengan pertanyaan siapa atau apa yang titik-titik. Sekarang tanya ini, apa yang terbang? Burung. Berarti syarat keempat juga masuk dia. Jadi syaratnya ada 4. Isim, marfu, taqaddamahu fi'il, dan yang terakhir dalla 'alal ladzi fa'alal fi'la. Syaratnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan saya ingat sekali lagi terakhir untuk bab ini adalah bentuknya adalah fi'il dulu baru fa'il. Nggak boleh dibalik. Nggak boleh dibalik ya, nggak boleh dibalik. Launa min soal, kecepatan nggak penjelasannya? Ya, karena ini Ana sengaja cepat karena kemarin udah gitu. Bagi yang kemarin hadir ya maksudnya. Oke, kita lanjut ke bab selanjutnya. 2 bab sekaligus ya kali ini ya. Nah, sekarang kita lihat bab selanjutnya ini bab apa sih? Kita ambil contoh dulu lah di sini. Ambil 2 contoh ini ya, 2 contoh ini kita ambil nih. Hadarul ghaib. Ghaib ini artinya orang yang tidak hadir ya, orang yang udah menghilang gitu datang. Hadara datang. Orang yang menghilang datang gitu. Pertama, tadi ingat ada 4 syarat ya, isim, marfu, terus yang ketiga taqaddamahu fi'il ya, didahului oleh fi'il. Yang keempat adalah dia adalah pelakunya gitu. Ghaib ini kalau kita lihat nih syarat pertama isim, apakah dia isim? Ya, ghaib ini isim. Tahu dari mana dia isim? Ini lihat aja ada alif lamnya nih, ada alif lamnya berarti dia isim kan. Kedua, marfu, apakah dia marfu? Ya, ini domah nih. Nah, ketiga didahului fi'il apa enggak? Fi'ilnya dulu bentuknya kayak gini enggak? Yang ketiga ini bentuknya fi'il baru fa'il gitu enggak? Iya, ini fi'ilnya duluan baru dianya kan. Yang keempat, dia pelaku bukan? Kita tanya ini pertanyaan tadi, siapa? Siapa yang datang? Oh, orang yang hilang, ghaib. Berarti dia adalah fa'il. Ya, benar sekali. Ghaib di sini fa'il berarti. Benar kayak gitu. Di sini ada contoh yang salah enggak ya? Ngeliatin dulu. Oh enggak ada, ternyata enggak ada.
Oke, itu ya. Pertama, yang kedua coba kita ambil contoh yang kedua nih untuk biar tahu. Yatiru dzubab. Terbang ya. Lalat itu terbang. Lalat. Lalat itu terbang. Pertama, isim. Dzubab isim bukan? Iya, isim. Dari mana? Ada alif lamnya. Marfu bukan dia? Marfu nih domah kan. Nah, didahului fiil enggak? Bentuknya kayak gini enggak? Fiil plus fa'il. Ya, ini fiil, ini fa'ilnya. Yang keempat, dia pelaku enggak? Tanyakan aja nih, siapa atau apa? Apa yang terbang? Lalat. Nah, berarti dzubab di sini adalah fa'il. Itu. Ya. Jadi ingat aja 4 hal ini tuh, ingat aja. 4 hal yang tadi ya, yang tadi kita sebutin. Aduh, kita sekarang lanjut aja ke bab selanjutnya, yaitu maf'ulun bihi. Nah, di sini maf'ul bihi ini dia adalah secara terjemahan dia itu adalah objek. Bagi yang nggak tahu artinya objek, dia itu apa ya? Yang dikenai pekerjaan gitu ya. Kalau masih bingung juga karena mungkin kita nggak pernah belajar bahasa Indonesia kayak ginian gitu, kita jelasin aja. Nutarjim awalan. Syaddat tilmidul habla. Bocah itu, murid itu, syadda ya, menarik ya kan udah tahu kan. Habla ini mesti udah tahu juga. Mereka lagi narik sebuah tali tambang gitu. Tawatil bintus thawba. Tawa ini melipat ya. Menggulung sebenarnya ya, menggulung tapi maksudnya ya di sini melipat lah. Anak perempuan itu melipat thawb, baju. 3. Akala dzibul kharuf. Serigala makan khoruf. Khoruf ini apa sih? Kambing, bukan? Kambing yang banyak bulunya itu apa? Domba. Oh, domba. Ba'dahu. Yarbahus sa'iku jaizatan. Yarbah ini artinya untung ya, untung. Oh, untung. Yarbah. Ya, dapat untung gitulah. Dapat untung. Dari kata-kata robiha yarbahu. Supir itu dapat jaizah, dapat hadiah. Supir itu mendapatkan hadiah. Yasidu sa'labu dajajatan. Ini artinya yasidu ini memburu. Sa'lab, rubah itu memburu ayam ya. Yabi'ul qassab al-lahm. Menjual. Qassab ini tukang daging ya. Tukang daging namanya apa? Pokoknya tukang daging lah ya. Tukang daging itu ngejual laham, daging. Nah, kita sekarang coba ngelihat ini dari segi tadi ya. Kita ngelihat dulu nih. Abang share papannya ke Zoom. Kita ngelihat dulu nih misalnya, bentar. Ini suaranya kelihatan kan? Kedengeran maksudnya. Kita ngelihat dulu dari sudut pandang sebelum belajar ini, yaitu fa'il. Kita cari dulu fa'il dari setiap kata. Oh ya, ada yang ketinggalan. Yang namanya fa'il ini pasti ada ya, pasti ada. Jadi kalau ada fi'il, antum harus menemukan yang namanya fa'ilnya. Nggak boleh ada fi'il yang nggak ada fa'ilnya ya. Jadi yang namanya fi'il pasti ada fa'ilnya. Jadi ketika kita ngelihat fi'il kayak syadda fi'il, tawa fi'il, akala fi'il, yarbah fi'il, yasid fi'il, yabi fi'il. Berarti mesti ada fa'ilnya dan harus ada. Kalau nggak ada fa'ilnya berarti fi'ilnya salah gitu. Jumlahnya salah berarti. Mana ada? Nah, syadda di sini kan menarik ya katanya di menarik. Kita cari dulu fa'ilnya nih. Ana mau kita latihan fa'il lagi pertama. Tadi fa'il pertama adalah isim. Isim. Kita cari dulu isimnya. Ada beberapa isim di sini ya. Di sini ada nih itilmid nih isim. Bint isim.
Dzib isim. Sabik Afan, ana salah baca. Ini artinya bukan saik ya. Sabik. Salah baca Afan. Sabik ini artinya misalnya ini antum ini anak-anak terjemahin dulu. Misalnya antum ada 10 orang. 10 orang gitu ya. Nah, yang paling depan ini misalnya di sini gitu. Yang paling depan ini tuh namanya sabik. Apa? Mendahului pokoknya. Apa artinya ya? Pokoknya yang paling depan ini namanya sabik ya. Yang paling depan itu namanya sabik. Jadi kalau misalnya antum lagi lomba lari, terus antum berhasil ngalahin teman antum lebih depan daripada teman antum gitu. Kita bisa ngomongnya sabak tuka. Saya udah ngedahuluin nih gitu. Nah, itu mendahului atau apa? Intinya orang yang paling depan ini ya namanya sabik ini. Sa'lab isim lagi ya. Sa'lab isim. Qassab isim. Tapi kalau kita lihat-lihat, kita kan mau nyari fa'il kan. Ini habl juga isim juga sama. Saub juga isim. Khuruf juga isim. Jaizah juga isim. Dajajah isim. Laham isim. Dari mana kita tahu? Oke, kita ini dulu. Dari mana kita tahu bahwa ini semua tuh isim? Harokat ya. Pertama ada alif lamnya, ada alif lam. Yang nggak ada alif lamnya ada tanwinnya, ini kan isim kan berarti. Nah, kedua isim marfu. Lihat aja nih, marfu. Ini fathah berarti nggak marfu. Berarti dia bukan fa'il. Ini marfu nih, ada kemungkinan dia fa'il. Ini marfu. Ini fathah semua, yang belakang fathah semua, jadi nggak mungkin marfu. Yang tengah nih domah semua, jadi dia marfu nih. Oke, masuklah yang kedua. Ketiga, didahului oleh fi'il. Taqaddamahu fi'lun. Ya, fi'ilnya duluan kan? Ini fi'ilnya duluan baru ini di sini. Ini fi'il dulu, baru setelahnya isimnya kan? Ini fi'il dulu baru isim, fi'il dulu baru isim. Oke, syarat ketiga masuk nih. Syarat ke ini udah nggak masuk karena dia bukan marfu kan? Dia fathah bukan marfu. Karena marfu itu dhammah. Yang keempat, dia adalah pelaku. Yang namanya fa'il kan? Tadi pertanyaannya gimana? Siapa atau apa yang titik-titik. Kita lihat nih, syadda menarik. Siapa yang menarik? Tilmid, muridnya yang menarik. Berarti dia adalah fa'il. Nah, tulis F ya. Ta'atil bintu. Siapa yang melipat? Oh, bint, anak perempuan. Berarti dia fa'il juga. Akala, siapa yang makan atau apa yang makan? Oh, serigala, fa'il. Siapa yang dapat untung? Oh, ini nih, sabik nih. Ya, fa'il juga dia. Siapa yang memburu? Siapa yang memburu atau apa yang memburu? Sa'lab, rubah. Ya dia fa'il juga berarti kan. Yabi, siapa yang menjual? Oh, tukang daging jual. Nah, dia juga fa'il berarti. Berarti kita tahu nih bahwa kata-kata kedua ini semuanya fa'il. Ini untuk fa'ilnya udah paham ya? Insyaallah. Sekarang kita pengen tahu maf'ul bih. Kita udah tahu cara mengetahui fa'il tuh ini tadi. Sekarang kita pengen tahu gimana cara kita tahu maf'ul bih. Nah, maf'ul bih ini. Dan ingat tadi yang namanya fa'il tuh pasti ada. Sekarang kita pengen tahu maf'ul bihi. Berarti kalau ini fa'il berarti yang belakangnya dong berarti kan. Ada kemungkinan belakang. Bagian belakang dari isim-isim ini, dari bagian belakang dari setiap jumlah mufidah ini mempunyai kesamaan. Ana hapusin dulu ya yang ini ya. Mempunyai kesamaan. Persamaan pertama adalah semuanya itu isim. Lihat nih, habl isim, saub isim, khuruf isim, jaizah isim, dajajah isim, laham isim gitu. Ini ada alif lamnya. Ini ada tanwinnya, tak marbutoh juga ingat ya, itu tanda isim. Ini juga tanwin, tak marbutoh juga ada, ini ada alif lam. Nah, kedua, yaitu fi'il. Astagfirullahaladzim, afan. Dia itu mansub. Artinya fathah gitu. Ini fathah. Ini fathaten.
Nah, liatin dulu harokatnya. Fathatain itu dianggap fathah ya, dianggap fathah. Ini juga fathah, ini juga fathah. Sama nih kesamaannya. Ketiga, dia itu objek. Nah, kalau tadi cara kita mengetahui subjek adalah dengan siapa yang, kalau objek kita mengetahui dengan siapa atau apa yang di titik-titik. Apa yang di titik-titik gitu. Misalnya, menarik kan ini kan. Apa yang ditarik? Tali. Berarti tali adalah maf'ul bihi. Tawa, melipat. Apa yang dilipat? Thawb, baju. Berarti baju adalah maf'ul bihi. Anda tulisin M ya, pakai warna ini pink deh. M, maf'ul bihi. Apa yang dimakan? Domba, maf'ul bihi lagi. Apa yang didapatkan? Hadiah, maf'ul bih. Apa yang diburu? Ayam, maf'ul bih. Apa yang dijual? Laham, maf'ul bih. Nah, syaratnya cuma 3 kalau maf'ul bih. Syaratnya 3. Isim, mansub, dan objek. Dan cara mengetahui objek adalah siapa atau apa yang di. Nah, kok cuma 3? Perasaan tadi fa'il 4 deh. Bedanya di mana? Kalau fa'il ada syarat yang ketiga nih. Ada syarat ini. Taqaddamahu fi'lun, didahului oleh fi'il. Sementara di maf'ul bihi nggak ada syarat tersebut. Syaratnya cuma 3 aja di maf'ul bihi. Ilahuna, sampai sini dulu nih. Ada pertanyaan nggak? Oh, chatnya udah banyak ternyata. Afan belum baca chatnya. Papannya ke zoom. Kok bisa? Papannya kelihatan nggak dari tadi? Anda nggak tahu ini kok bisa ke zoom ya? Bentar, papannya Anda tutup dulu ya. Apakah papannya sudah terlihat? Oh ya, syukron. Sampai jam biasa ya, Arik ya. 3:30 insya Allah. 3:30, 4:30 insya Allah ya. Kurang lebih lah naik turun. Sekarang pengen ada contohnya nih, contoh ya. Contoh dari maf'ul bihi. Dan beberapa catatan seputar maf'ul bihi. Seperti yang kemarin kita udah sebutin di awal-awal kalau misalnya ada yang ngikutin. Maf'ul bihi atau objek itu adalah ismun. Isim pertama mansubun, yang mansub. Waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Jadi syarat pertama adalah isim. Anak kasih contoh yang tadi jadi. Syadda at-tilmidhu al-habla. Pertama isim, yang kedua mansub, yang ketiga adalah fa'ala alaihi fi'l fa'il. Kita lihat nih, habl. Tadi kan kita nyebut maf'ul bih habl ya. Isim enggak? Isim. Dari mana kita tahu? Ada alif lamnya. Alif lam adalah ciri-ciri isim. Udah kita sebutin belum ciri-cirinya? Oh, udah kemarin. Hari Kamis kalau nggak salah, udah disebutin ya ciri-cirinya ya. Yang kedua mansub. Iya, mansub enggak? Mansub nih, fathah nih. Yang ketiga waqa'a alaihi fi'lul fa'il, yang menjadi objek. Atau apa yang kita sebut sebagai objek ini, cara-caranya adalah siapa atau apa yang di titik-titik. Nah, apa yang ditarik? Tali. Ya, udah sampai sini udah tahu ya. Berarti syaratnya cuma 3. Pertanyaannya, kok nggak ada syarat yang didahului oleh isim gitu? Kenapa nggak ada syarat yang didahului oleh fi'il? Afan, tadi salah ngomong. Kenapa nggak ada syarat ini? Taqaddamahu fi'lun. Apakah berarti boleh nih maf'ul bihi-nya di depannya fi'il? Boleh nggak kira-kira? Boleh, Tat. Boleh, jayid. Berarti kita boleh ngerubah ini nih. Kalimat ini tuh kita rubah jadi kayak gini tuh boleh. Kalimat ini kita rubah jadi kayak gini.
Habelnya kita taruh di depan. Nah, copy aja ya. Habelnya kita taruh di depan. Terus nah, ini begini. Syadda habelnya kita taruh di belakang. Al-habla syaddat tilmid. Boleh. Kenapa? Karena nggak ada syarat yang ini gitu. Syarat yang ini tuh nggak ada. Jadi ini maf'ul bihi itu dia suka-suka dia mau di mana aja, mau di depan, mau di belakang, mau di tengah gitu kan. Misalnya ini anak-anak rubah lagi nih posisinya ya. Posisinya misalnya al-hablanya anak rubah di tengah. Terus ini syaddanya kita rubah di depan. Hablanya kita rubah di tengah gini. Ya nggak apa-apa juga kayak gini gitu. Suka-suka, terserah. Intinya tempatnya terserah. Si maf'ul bih ini tempatnya mau di mana-mana pun terserah. Mau di tengah boleh, mau di depan boleh, mau di belakang boleh. Tempatnya dia terserah ya. Itu yang kedua. Ilauna almin soal. Sebelum kita masuk ke bener-bener yang paling terakhir. Nah, kita bakal masuk ke bagian paling terakhir dari bab ini, yaitu adalah al-muwazanah. Bentar, Anda lihat dulu ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Al-muwazanah, perbandingan. Yang namanya perbandingan, kita harus punya perbandingan nih. Kira-kira, bentar, Anda mau ngomong apa tadi? Kira-kira persamaan dan perbedaannya di mana sih maf'ul bih ini? Dan fa'il ini kita tulis di sini ya. Nah, kasih garis di tengahnya, seret. Kita tulis di sini fa'il dulu. Yang kedua maf'ul bihi. Ini perbedaannya, muwazanahnya, perbandingan antara keduanya. Pertama, fa'il itu isim. Kedua, maf'ul bihi juga isim, sama nih. Untuk yang bagian ini sama. Yeay, sama. Maf'ul bihi juga isim, ini nggak usah kasih nomor ya. Tapi ternyata ada yang beda nih. Yang kedua, fa'il itu marfu. Maf'ul bihi nggak marfu, maf'ul bihi itu mansub. Ketiga, fa'il itu taqaddamahu fi'lun. Apa artinya taqaddamahu fi'lun tadi? Didahului fi'il. Didahului fi'il. Sementara maf'ul bih enggak ada syarat itu. Keempat, fa'il itu pelaku ya. Dalla 'ala ladzi fa'ala fi'l. Panjang banget ya. Intinya fa'il itu kita menemukan dengan pertanyaan ini, siapa atau apa yang titik-titik. Maf'ul bih enggak, maf'ul bih pertanyaannya beda. Maf'ul bih pertanyaannya siapa atau apa yang di titik-titik. Warnanya enggak apa ya ini ya. Dan terakhir, tadi udah kita bilang fa'il itu harus ada. Harus ada. Sementara maf'ul bih itu enggak harus ada. Kok bisa maf'ul bih enggak harus ada? Gimana caranya? Kita kasih contoh ya sekarang ya. Ingat-ingat dulu nih bagian ini nih, di screenshot dulu ya. Biar nanti ingat. Jadi kalau fa'il itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di maf'ul bih cuma 3. 1, 2, 3. Anda bakal ngasih contoh di mana keadaan-keadaan yang harus ada fa'ilnya tapi nggak ada maf'ul bihnya gitu. Misalnya ada kata-kata nazalal mator. Nazalal matoru. Nazalal matoru ya ini kan. Nazala ini fi'ila dulu nih, turun. Hujan itu turun. Contohnya sama lagi. Hujan ya. Kita lihat pertama, dua-duanya tadi sama-sama isim kan.
Ini isim bisa. 2, dia marfu nih, marfu. 3, kira-kira nih kata-kata ini butuh maf'ul apa enggak gitu ya. Kita pertanyaannya itu. Contoh ini adalah butuh maf'ul enggak nih? Karena maf'ul kan enggak harus ada kan? Butuh maf'ul enggak? 3, dia itu didahului fi'il. Didahului fi'il. 4, pertanyaannya tuh apa yang titik-titik. Apa yang turun? Hujan. Didahului fi'il. Intinya dia berarti dia adalah fa'il kan? Karena 4 syarat ini ada. Pertanyaannya sekarang, kira-kira dia butuh maf'ul enggak? Tadi kan maf'ul pertanyaannya gini. Apa yang di titik-titik turun kan, kata kerjanya itu turun. Kita bisa nggak ngomong gini, apa yang diturun, apa yang diturun. Ada nggak kata-kata gini, apa yang diturun? Nggak ada. Karena bolehnya tuh kayak gini, apa yang diturunkan. Tapi kan kata kerja kita kan bukan menurunkan. Menurunkan. Beda ya antara kita ngomong menurunkan dan turun aja. Jadi ini nggak boleh tambahin belakang akhirannya, ini tuh nggak boleh ditambah-tambah. Kalau katanya turun ya udah turun aja gitu, nggak boleh ditambahin akhiran. Nggak ditambah akhiran ya. Nggak ditambah akhiran. Ada nggak nih apa yang diturun? Kan nggak ada. Apa yang diturun kan nggak ada kan? Berarti kata-kata ini nggak butuh maf'ul bihi. Kenapa? Karena kita nggak bisa menanyakan ini. Apa yang diturun? Pertanyaan ini nggak ada. Nggak ada orang yang ngomong apa yang diturun. Berarti dia nggak butuh maf'ul bihi. Nggak butuh maf'ul. Fahim dong? Antum bisa bedain nggak kok mubtada ini sebelah sini? Kapan dia butuh maf'ul atau enggak? Kalau enggak, misalnya Anda kasih contoh nih. Anda kasih contoh kalimat-kalimat berikut ya. Anda tadi udah nemu kata-katanya. Misalnya ini. Ini kayak udah pernah sih. Cuman anak ulangin aja. Akala, makan. Bisa nggak kita ngomong dimakan? Dimakan. Bisa kan? Berarti dia ada maf'ul bihnya. Belakangnya harus tambahin maf'ul bih. Yazra'u, menanam. Menanam. Bisa nggak jadi ditanam? Bisa. Jadi dia butuh maf'ul bihi. Yabni, membangun. Bisa nggak jadi dibangun? Bisa. Apa yang dibangun? Berarti dia butuh maf'ul bihi. Dan seterusnya. Mazaqah, merobek gitu. Apa yang dirobek? Bisa. Berarti dia butuh maf'ul bihi juga. Bedakan dengan yang ini. Udah jam 4:30 lebih ternyata. Bentar. Bedakan dengan yang ini. Nah, ini. Nah, ini. Sohala. Sohala ini artinya meringkik. Apa meringkik? Meringkik ini suara kuda ya. Kira-kira kalau kuda ngomong meringkik ya, ada gak kira-kira apa yang diringkik gitu? Kan gak ada, berarti dia gak butuh maf'ul bihi. Atau baroka. Baroka ini kalau misalnya antum lihat onta gitu, onta terus ontanya duduk. Ontanya duduk itu tuh namanya baroka. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Nah, nggak tahu deh. Intinya pokoknya kalau ada onta duduk tuh namanya ontanya lagi baroka gitu ya. Bisa nggak kita ngomong diduduk gitu? Kan nggak bisa. Berarti dia nggak butuh maf'ul bihi. Hafidho, menjaga. Bisa nggak kita ngomong apa yang dijaga? Bisa kan? Berarti dia ada maf'ul bihinya gitu. Ini muroja aja sih kan. Ilahuna min soal. Hal min soal ilahuna. Seputar ini kagak ada saat. Oke.
Nanti anak kasih itu lagi ya, contoh-contohnya. Karena ini udah pernah sebelumnya. Nanti contoh-contohnya adalah berupa ya nantilah abis ini insya Allah bikin soal-soalnya 10 soal atau 15 soalan. In lam yakun ladaikum soal nahtatim bidua kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tutup.